Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah ya teman-teman, kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan tentunya aku mau mohon maaf banget nih sama teman-teman aku, teman-teman online aku ya, atas keterlambatan upload video. Dan aku juga alhamdulillah masih bisa bersyukur ya teman-teman, karena alhamdulillahnya suara aku bisa kembali lagi. Yang tadinya 2 minggu kemarin Masya Allah aku susah banget mau berbicara ya teman-teman. Jadi mungkin itu salah satu kendalanya aku nggak up video. Tadinya mau up video tanpa dubbing ya teman-teman, cuman rasanya kayak aneh aja gitu ya, kayak sepi. Kecuali kalau mungkin daily vlog ya, jadi kayak suara ASMR cuci beras atau lagi sapu atau lagi cuci piring dan lain sebagainya, itu masih ada suaranya ya. Kayak gini apa paling uang doang ya yang suaranya. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi aku sekarang tuh mau ke stuffing weekly budget atau budgeting mingguan aku di minggu pertama di bulan Desember ya tentunya. Dan ini dia aku akan bikin trackernya dulu. Nah, sambil aku bikin tracker ya teman-teman, di sini aku juga mau sedikit share, siapa tahu bisa bermanfaat ya teman-teman, dan tentunya bisa menginspirasi teman-teman semua. Beberapa tips cara menghemat uang ya teman-teman, siapa tahu ini bisa sedikit bermanfaat. Dan tentunya beberapa tips ini juga alhamdulillah udah ada yang bisa aku terapkan ya, meskipun gak bisa seluruhnya. Oke, tips pertama dari aku, belilah barang untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Apa sih kak maksudnya? Nah, contoh nih, kalau misalkan kalian punya geng-gengs, nah kalian tuh misalkan beli sesuatu barang yang mahal atau yang sedang tren. Nah, biar apa? Biar orang-orang tuh pada tahu, atau orang-orang tuh biar terpesona, apa ya disebutnya, kayak lebih ke sombong aja gitu ya teman-teman. Jadi nanti pas kita kumpul nih, wih dia keren punya tas baru atau lain sebagainya, atau baju ini baju itu yang lagi tren lah. Padahal di sisi lain kita tuh di rumah misalkan si baju tuh masih banyak, atau tas koleksinya banyak, terus sepatunya masih banyak dan lain sebagainya. Jadi balik lagi, belilah sesuai kebutuhan kita ya teman-teman. Jadi bukan tujuannya untuk pamer gitu. Tips yang kedua yaitu nabunglah sesuai dengan kemampuan kita. Nah teman-teman, menurut aku pribadi tabungan ini sangat penting banget. Kalau misalkan kalian masih gagal nih dalam menabung, salah satunya bisa dengan cara kamu hanya memiliki satu tabungan aja dengan target yang jangan terlalu besar. Contoh targetnya 200.000 dulu aja. Nah kalau kamu udah sukses, lanjut ke part 2, naikin lagi nih levelnya 300, 500 sampai 1 juta atau bahkan sampai 10 juta gitu ya teman-teman. Nah tabungan ini kalau kita udah punya tabungan sendiri, di saat kita lagi pengeluarannya ekstra atau melebihi batas dan lain sebagainya, kita bisa mengcovernya dengan tabungan ini gitu. Karena ini tuh pengalaman aku pribadi. Dulu 3 tahun yang lalu aku nggak punya pertabungan, benar-benar pusing harus nyari kemana lagi duit, dan akhirnya aku berhutang gitu ya teman-teman. Entah itu jangan ditiru, itu tentunya salah. Tapi alhamdulillah karena sekarang aku udah melek finansial, aku kalau misalkan uang bulanan udah habis, aku nggak pusing lagi, pakai dulu uang tabungan yang ada gitu. Tips yang ketiga yaitu uang masuk harus lebih besar daripada uang yang keluar. Nah ini dia contoh ya, income kalian tuh 2 juta, tapi pas kalian rinciin cicilan lain sebagainya, biaya makan dan hiburan dan lain sebagainya, itu 2.500.000. Nah itu yang dinamakan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Terus ya gimana cara mengatasinya? Cuman ada 2 cara. Yang pertama, kamu harus tambah income, dan yang kedua, kamu harus meng-cut atau meminimalisir pengeluaran gitu. Misalkan budget makan biasanya 800.000, coba kamu cut jadi 700.000. Apakah bisa? Nah kalau misalkan tetap gak bisa, otomatis jalan yang pertama yang kamu harus lakukan yaitu menambah income gitu ya teman-teman. Tips yang keempat yaitu jangan berhutang dan jangan ngutangin. Nah ini yang sering disalahgunakan juga ya teman-teman. Contoh misalkan nih, aku pribadi, aku juga
ngerasa aku tuh salah gitu ya teman-teman. Alhamdulillah udah 2 tahun ini aku udah nggak ngutang. Tapi giliran ada orang lain yang pinjem uang atau yang mau ngutang ke kita, ditambah yang ngutang tuh saudara ya teman-teman. Jadi kesalahan aku tuh, aku belum bisa menolak orang yang mau pinjam uang dengan alasan inilah itulah, pokoknya apa ya. Jadi hati nurani tuh kayak susah banget untuk nolak atau untuk nolak gak ngasih hutang gitu. Jadi ya udah, dengan hati nurani aku ya, aku kasih tuh uang sekian juta gitu kan. Nah akhirnya di saat aku butuh, aku coba menanyakan dan begitulah ya teman-teman. Jadi intinya kalian harus cari banyak ya teman-teman sekarang kok yang ngasih tips-tips cara menolak orang yang mau berhutang gitu. Karena ya balik lagi, kalau kita ngutangin orang lain ya salah satunya bisa memutuskan silaturahmi ya teman-teman. Jadi daripada kita malah putus silaturahmi, mending kita harus berani untuk nolak orang yang mau berhutang. Oke? Semangat teman-teman. Tips yang terakhir yaitu bayarlah sesuatu dengan uang cash, jangan pakai debit. Nah, sama ya teman-teman. Ini tuh pengalaman pribadi. Jadi tips-tips yang sebelumnya itu yang pernah aku alami semua ya teman-teman. Nah, salah satunya tips yang terakhir ini. Jadi contohnya nih, aku tuh pernah iseng-iseng, uang gak aku ambil dulu gitu kan. Kayak aku ngambil uang budget seperlunya aja gitu. Misalkan gaji aku 2 juta nih, aku ngambil 200.000 dulu gitu kan. Nah ditambah di sini tuh di perkampungan jauh ke ATM, mesin ATM gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau di mesin ATM kita ngambil uang gak ada admin dan lain sebagainya kan. Kalau aku di sini ngambil uang tuh harus ke mini ATM atau kayak konter-konter gitu ya teman-teman. Nah sekali gesek atau sekali ngambil tuh adminnya 5.000. Bayangin dulu aku saking ya itulah kesalahan aku ya. Sekali ngambil tuh aku ngambil 200, admin 5.000, 200 lagi admin 5.000. Bayangin kita kalau udah 10 kali ngambil 200 aja itu udah kena cas 50.000. Bayangin ya teman-teman. Nah pengalaman kedua aku yaitu belanja di supermarket nggak pakai cash nih. Jadi aku tuh belanja nih ke salah satu supermarket. Aku ngambil kan tap. Tentunya aku nggak pakai list ya. Jadi aku asal di rumah tinggal sedikit ngambil. Nah pas di kasir kita pas mau bayar, Kak non tunai ya atau Kak pakai QRIS ya? Oh iya gitu. Atau pakai ShopeePay ya gitu kan. Nah tap aja keluar tuh budget 300.000. Hati kita gimana rasanya? Biasa aja kan? Biasa aja nih. Udah nyampe rumah baru kan kita ngatur keuangan. Pusing tuh. Ini aku belanja udah 300.000 aja. Aku beli apa aja dan lain sebagainya. Nah tapi kalau kita pakai uang cash, jadi berapa? 300.000. Kita buka dompet kita dong. Uang kita di dompet ada 500.000. Ini aku belanja banyak banget ya. Tapi dengan terpaksa gitu kan, kita tuh harus tetap bayar kan. Kasih nih uang 300.000 di tangan sambil gemeteran kayak ikhlas gak sih ini uang keluar dari dompet kita gitu kan. Nah sampai belum nyampe rumah nih kita udah nyesal aja. Ya Allah kok aku belanjanya banyak banget ya, sampai 300.000 gitu. Jadi hawanya tuh beda banget teman-teman kalau misalkan kita mengeluarkan uang dengan cash dan non cash ya. Nah jadi mungkin itu aja beberapa tips dari aku. Lanjut kita ke video ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sambil nonton. Jadi di dompet coklat itu adalah dompet uang bulanan aku dan ini di binder uang mingguan aku ya. Jadi aku ambil sesuai dengan kebutuhan di minggu pertama. Jadi untuk total anggaran pengeluaran di minggu pertama aku sebanyak 265.000 ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya boleh teman-teman nonton video aku dari awal lagi ya. Lanjut lagi itu untuk bills dan BBM aku satuin ya teman-teman. Budgetnya 55.000 karena emang aku tuh gak ada receh. Nah untuk bills ini di minggu pertama anggarannya 40.000 karena untuk arisannya itu 2 minggu ya teman-teman. Dan untuk minggu kelima itu lupa aku nggak aku anggarkan, makanya di minggu pertama baru aku anggarkan. Nah lanjut lagi untuk personal atau kebutuhan pribadi aku itu 25.000, untuk kids 35.000, untuk groceries 50.000 dan untuk eating atau lauk pauk itu budgetnya 100.000 ya teman-teman. Jadi sekarang tuh aku nggak tahu kenapa
lebih nyaman aja menggunakan metode mingguan ya. Tentunya karena menggunakan metode mingguan ini bisa lebih terarah aja keuangan aku ya dibanding aku menggunakan budget bulanan. Kalau misalkan lebih terperinci sih sebetulnya aku lebih nyaman budgeting harian ya. Cuman untuk harian itu aku sedikit repot untuk mengerecehkan uangnya. Oke, alhamdulillah kita udah di akhir video aja. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Terima kasih yang selalu menunggu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.